Halo, hmm, selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi tentang proses yang saya lalui sebagai konten kreator di salah satu media online dan juga saya mendaftarnya melalui Promedia. Nah, jadi tadi siang saya baru mendapat kabar bahwa saya lulus ya. Lulus di melalui pelatihan Promedia dan saya ditempatkan di warnanusa.com gitu. Nah, makanya saya dengan menyambut gembira dan sangat excited dengan kabar ini, dan ini merupakan hasil dari usaha saya walaupun saya masih punya banyak kekurangan dalam penulisan. Artinya masih banyak yang harus saya pelajari. eh Tentunya saya akan berproses ketika menulis nanti gitu. Nah, jadi ini sifatnya freelance, tapi saya menempatkan ini, memprioritaskan pekerjaan ini sebagai full time karena saya mau fokus ke menulis. Nah, selain itu mungkin bedanya eh, saya dengan penulis pada umumnya, di samping saya menulis, saya akan rutin membuat konten. Jadi kayak ada hmm, sumber rezeki lain yang saya buka gitu ya, keran untuk sumber rezeki lain yang saya buka. Dan kali ini mohon maaf saya tidak on cam karena sedang tidak memungkinkan untuk berada di depan layar. Jadi teman-teman bisa menyimak melalui suara saya saja. Jadi awalnya itu saya mendaftar melalui Instagram Promedia. Nah, kalau teman-teman di sini sudah pernah dengar, jadi Promedia ini dia adalah ekosistem media daring terbesar se-Indonesia. Nah, ini tagline yang dibuat oleh Promedianya ya. Nah, jadi sudah 1154 lebih media yang bergabung dan author sudah ngonten. Ngonten di sini artinya menulis begitu ya. Nah, jadi sudah 38.000 lebih. Nah, dan sejak tahun lalu sampai sekarang saya merupakan bagian dari 38.000 ini. Cuman dulu di tahun lalu saya sempat memilih untuk berhenti karena saya harus fokus dengan pekerjaan utama saya, dan kini saya akan menempatkan pekerjaan menulis ini sebagai pekerjaan utama, sehingga tentunya saya menargetkan untuk tetap jadi dari bagian 38.000 ini sampai beberapa bulan ke depan gitu. Nah, yang postingan yang saya lihat pada awalnya itu ini sebenarnya. Dan untuk tahun ini saya langsung karena sudah tahu, sudah dapat informasi, sehingga saya eh, langsung mendaftar saja begitu tanpa mengulik banyak lagi tentang Promedia ini sendiri begitu. Karena sudah jelas ada websitenya, ada nomor kontak dan apa untuk customer service dan sebagainya begitu ya. Nah, saya mendaftar melalui link begitu. Linknya ada di sini. Terus bisa mengisi form pendaftaran. Nantinya akan diumumkan di sini siapa saja yang lulus untuk pelatihan. Jadi di screening atau diseleksi terlebih dahulu untuk pengisian form. Ya, kita bisa bilang dengan istilah seleksi administrasi ya. Nah, setelah itu prosesnya ternyata saya kali ini lulus di pelatihan konten kreator batch 87 yang sudah selesai dilaksanakan tanggal 10 sampai 13 Februari 2025 gitu. Dan ini termasuk nama-namanya, ini informasinya sudah dipublish ya, berarti saya
mempublish ulang atau share gitu ya. Nah, jadi awalnya itu saya tidak punya ekspektasi bahwa saya akan ditempatkan di eh, media warnanusa.com, tapi eh, setelah saya buka websitenya, ya ini jadi saya akan sering menulis di sini nantinya. eh, Pastinya pada kesan pertama saya melihat warnanusa.com sangat luas, sangat warna ya seperti namanya. Jadi banyak kolom, hampir semua kolom itu merangkul semua aspek eh, bacaan begitu ya. Nah, kali ini saya tertarik untuk menulis nantinya mulai dari pendidikan. Jadi saya langsung tambahkan gitu ya. Eh, Tadinya tuh saya taruh di full time, terus sekarang saya ubah ke ini jurnalis juga udah bikin di sini ya. Jadi full time-nya saya tetap aja deh. Nah, full time nanti saya akan cari pekerjaan lain ya mungkin ya. Karena ini juga jatuhnya eh, bukan full time karena memang statusnya freelancer di sini. Kalau full time kan dibayar eh, tetap gitu setiap bulannya kan jatuhnya gitu. Nah, saya akan kategorikan nanti, tapi nanti per bulan dulu gitu. Nah, ini planning saya. Cuma nanti kalau sudah di mana nih? Sekarang di Februari dulu. Jadi saya akan rajin mengisi di kolom. Ini nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa langsung Agustus ya? Agustusnya harusnya di sini sih. Agustus ya. Nah, saya menggunakan Trello karena memang dari dulu tuh sangat nyaman untuk mengatur semua pekerjaan karena saya termasuk orang yang harus ada perencanaan yang rapi sehingga saya gunakan. Nah, ini saya tambahkan pendidikan. Pendidikan. Nah, saya akan jalani Februari terlebih dahulu. Nanti kalau sudah semuanya nanti akan pindah ke kolomnya masing-masing. Atau di Maret sudah nanti saya pindahkan. Terus saya tambahkan lagi, hmm, saya juga akan suka menulis gaya hidup, apa yang sedang tren sekarang gitu ya. Dan juga ekonomi pastinya karena latar belakang pendidikan saya ekonomi. Selain itu juga religi, ya se apa yang saya tahu saja atau apa yang saya dengar atau apa yang saya pelajari yang mana itu hal yang wajib diketahui semua orang gitu. Religi, religi, religi. Terus kira-kira yang masuk di saya apa lagi ya? Ekonomi internasional. Nah, di internasional ini nanti eh, saya akan fokus kemana? Karena saya nih di sini idenya adalah akan menulis tentang bahasa Jerman, ya, bahasa Jerman. Jadi nanti saya akan banyak menulis kabar atau berita kabar Jerman, kabar Jerman. Nanti akan ada pengurusan, lebih tepatnya tentang program Ausbildung, tentang program Ausbildung
dan beberapa program lainnya ya seperti FSY gitu ya, SY, AUPEA, AUPEA. Nah, itu nanti saya akan lebih banyak ke arah situ gitu. Bahasa Jerman. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Jerman, menjadi tips dan trik belajar dan mengajar. Nah, sebenarnya udah masuk di poin, mungkin ini nanti ide-idenya saya gitu. Jadi nanti selama Februari itu saya akan tulis apa saja begitu. Karena target saya selama 2 bulan ya, mungkin akan ke April ya, karena hitungannya Februari sudah pertengahan ini. Jadi selama 2 bulan saya menargetkan diri saya untuk punya sertifikat gitu. Dan di sini kalau religi ini nanti akan masuk ke konten evergreen. Nah, religi hmm, dakwah gitu ya, dakwah, perayaan, perayaan agama Islam, toleransi. Kebetulan saya Muslim, jadi nanti ranah yang banyak saya pilih seperti ini. Kalau ekonomi, saya tertarik di bidang perbankan, bankan, syariah, akuntansi, kebijakan ekonomi ya, makro berarti ekonomi makro, terus UMKM juga menarik. Dan saya sudah pernah menulis tulisan UMKM. Terus kalau di ekonomi apalagi ya, perbankan syariah, OJK gitu ya, LPS. Nah, bahkan saya nanti bakalan ikut lomba ini penulisan. Udah dari tahun ke tahun saya targetkan, tapi belum terstruktur dengan baik sehingga kelewat begitu aja. Oke, nggak ada salahnya kita berdamai dengan diri kita sendiri untuk terus percaya bahwa kita mampu selama kita punya semangat mau berusaha gitu ya. LPS, ekonomi, um, sejauh ini baru poin-poin ini saja. Kalau untuk gaya hidup, traveling, fashion, properti, desain, interior ya, dan eksterior. Terus traveling udah ya. Cafe, rekomendasi cafe, hotel, dan tempat hits, tempat viral ya. Nah, arahnya ke situ sih gitu. Ada lagi nggak yang saya tertarik? Internasional udah. Sejauh ini sih yang saya tertarik. Mungkin hiburan tuh tulisan seperti apa ya? Oh, dunia keartisan saya kurang tertarik, jadi saya nggak akan buat. Tapi hiburan ya. Kebetulan saya punya konten podcast. Saya akan fokus ke karya gitu ya, misalnya musik. Ke contoh kayak lagu terbaru, terus fokusnya ke arah situ sih. Dunia hiburan, musik, atau film ya, film gitu. Jadi kayak film terbaru yang kita bikin reviewnya melalui tulisan gitu. Oke, paling sih itu aja. Fokus utama saya sih di ekonomi, pendidikan, di situ sih gitu. Nah,
Ini persiapan saya ya, nanti untuk mengikuti training awal dan sebagainya gitu. Jadi nanti kalau tulisannya udah kelar, saya akan pindahkan ke setiap bulannya gitu. Karena target eh, di Februari berarti target saya, karena ada berapa hari ya? Satu hari 10. Kemungkinan besar saya akan menulis di Senin. Berarti cuman 1, 2, 3, 4, 5 50. Saya harus bisa menulis 50 tulisan. Ini logikanya ya, 50 tulisan, dan ini nggak gampang. Kalau di Maret ini saya belum tahu apakah ada hari libur atau apa, tapi saya ngitungnya 5 hari kerja gitu ya. Jadi mulai Senin sampai Jumat, 5, 10, 20, 21, berarti 210, 200, 210 ditambah jadi 260. Sedangkan syarat utama, eh, menurut informasi yang saya terima tadi, eh, syarat utama untuk mendapatkan sertifikat itu em, harus selama 2 bulan tuh harus 336 artikel atau tulisan per hari. Apa? Seharusnya 300, ya, 70%-nya itu minimal. Minimal untuk terpenuhi. Otomatis saya harus, nah, otomatis saya tambah lagi ya. Berarti ini saya tambah lagi karena sudah mulai akan sering berkunjung ke sini. Nah, jadi seperti ini. Saya harus menargetkan apapun cerita, harus nge-push diri saya untuk bisa produksi tulisan sebanyak, mana tadi catatannya, 336. Otomatis ini kita apa, hitung-hitungan realistis ya. Jadi kayak harus ada perencanaan yang real supaya mencapai target. Ini kan hitungannya baru 5 hari di sini, terus 1 bulan, eh, setengah bulannya lagi di April. Otomatis sisanya itu saya harus 210, 260. Berarti berarti dari 360, 336, 336, 36 saya kurangi 260, 76. Berarti di bulan April saya harus produksi 76 tulisan lagi supaya saya bisa capai target minimalnya dulu. Target minimalnya dulu. Nah, ini yang akan memotivasi saya 336. Angka 336 harus tercapai di April. Kalau kita lihat April, bulan April, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 76. Berarti di tanggal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tanggal 12 saya sudah harus uh, tulisan terakhir, tulisan target 336. Itu di tanggal 12. Bener kan? Tanggal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tulisannya itu 76, berarti harus di 80 gitu. Maksudnya di 80, berarti tanggal 12. Nah, di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76 di sini. Nah, tanggal 12 saya tandai. Tanggal 12 April saya sudah harus capai target. Kok ada di Sabtu? Ini Februari. Bentar, April. Oh, di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10 April. Baru tercapai target di sini. Nah, jadi ini deadline-nya. Saya pakai deadline-nya 021. Nanti dibicarakan lagi. Yang pasti tanggal ini saya sudah harus selesaikan semua targetnya. Di samping saya akan tetap terus konten selama ini, selama di sini. Di sini tanggal 24 ya. Mulai menulis tanggal 24. Nah, di sini. 24 Februari. Selesai. Ini judulnya saya kasih perjalanan ya. Saya akan tuangkan semua di sini, curhat jurnalis. Saya buang semua drama di sini. Maksudnya dramanya saya tumpahkan di sini. Tulisan yang benarnya akan saya upload di media gitu. Nah, ini tanggalnya tanggal 24 mulai menulis dan akhirnya di April tanggal 10 nanti. Ini harus diingatkan one day before. Oke. Nah, ini targetnya dan ini mulai menulisnya selama 2 bulan. Seperti itu. So, baiklah. Untuk tahap awal nanti saya akan berbagi khusus pendaftaran akun Privy ID di video berikutnya. Jadi silakan ditonton teman-teman. Anda bisa tonton video saya khusus di channel ini. Kalau misalnya tertarik melihat keseharian saya, tentunya dengan kepribadian yang berbeda dengan dunia profesional ini, boleh juga di searching YouTube channel pribadi saya dengan nama saya sendiri juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.